Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat matematik lovers dimanapun kalian berada. Materi kali ini masih tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Kalau materi yang lalu menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, kalau untuk materi hari ini adalah menggambar sketsa secara umum. Ya, sketsa secara umum. Oke, langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat dengan sketsa secara umum. Yang pertama adalah tentukan titik potong fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C terhadap sumbu X. Syaratnya adalah Y harus sama dengan 0. Ya. Kemudian yang B, tentukan titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya X sama dengan 0 sehingga nanti didapat Y sama dengan C. Ya. Oke, yang ketiga atau yang C, tentukan persamaan sumbu simetri yang dapat dihitung dengan rumus negatif B per 2A. Kemudian yang terakhir, langkah keempat atau D, tentukan titik puncak atau titik balik maksimum atau minimum. Nah, ini nanti tergantung ya, apakah dia terbuka ke atas parabolanya atau terbuka ke bawah parabolanya. Ya, grafiknya. Koordinat titik puncak grafik fungsi kuadrat adalah, ini titiknya ya, negatif B per 2A, D besar per negatif 4A. D besar ini artinya diskriminan ya, diskriminan. Nah, untuk rumus diskriminan-nya atau D sama D besarnya adalah sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Ya, itu ya langkah-langkah untuk menggambar grafik sketsa secara umumnya. Oke, supaya lebih memahami untuk cara menggambar grafik fungsi kuadratnya, berikut kita langsung ke contoh soal. Ya, contoh soalnya adalah gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. Ya. Oke, pertama-tama adalah kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. Ya. Oke. Yang diketahui fungsinya Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. Ya. Nah, berarti kalau fungsinya seperti ini, A-nya adalah 1, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 2. Ya. Di sini adalah 1, A-nya, ini adalah B-nya, yaitu 3, di sini adalah C-nya, atau sama dengan 2 C-nya. Ya. Oke, yang pertama adalah kita akan mencari titik potong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Ya. Jadi langkah pertamanya titik potong. Titik potong sumbu X. Y-nya harus sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. Nah, untuk menentukan titik potongnya, berarti kita buat pemfaktoran ya. Ya, kita buat pemfaktoran, yaitu X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2 itu sama dengan 0. Ya kan? Y-nya sama dengan 0. Berarti kita buat Y-nya sama dengan 0. Kemudian dari sini kita faktorkan. Nah, berapa kali berapa hasilnya 2, dan berapa tambah berapa sama dengan 3. Nah, ternyata hasilnya adalah pemfaktorannya yaitu 1 dan 2. Karena 1 kali 2, 2, 1 tambah 2, 3. Nah, 1 dan 2-nya kita masukkan ke pemfaktorannya. Ya, karena di sini positif-positif, berarti semuanya adalah positif. Ya, X tambah 1 dan X tambah 2. Ya, dapat pemfaktorannya sama dengan 0. Nah, berarti X-nya ini sama dengan negatif 1, ya kan? X tambah 1 sama dengan 0. Berarti satunya pindah ruas, berarti menjadi negatif 1.
ya, atau X sama dengan negatif 2, ya, karena dia pindah ruas. Nah, jadi titik potongnya adalah titik potongnya adalah, ingat ya, ini negatif 1, ini negatif 2. Negatif 1 dan negatif 2 itu lebih kecil adalah negatif 2. Berarti kita tulisnya adalah dari yang paling kecil dulu, kemudian titik yang paling besar, ya. Oke, berarti negatif 2,0 dulu dan negatif 1,0. Itu adalah titik potongnya terhadap sumbu X. Lanjut nomor yang langkah kedua. Titik potong sumbu Y, ya, dengan syarat X sama dengan 0. Titik potong sumbu Y. Nah, syaratnya X-nya sama dengan 0. Nah, berarti Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. Kemudian kita ganti variabel X-nya dengan 0. Berarti di sini 0 pangkat 2 ditambah 3 kali 0 ditambah 2. Hasilnya 0 kali 0, 0 ditambah 3 kali 0, 0 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah sama dengan 2, ya. Nah, seperti tadi langkah-langkahnya kan berarti Y-nya itu nanti adalah C, ya. Nah, jadi di sini Y sama dengan 2. Nah, 2 ini kan C-nya, ya. Jadi dapat titik potong sumbu Y adalah 2. Oke, langkah ketiga. Langkah ketiganya adalah menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri. Nah, rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A, ya. Oke, negatif B per 2A. B-nya adalah 3. Ya, berarti kita masukkan negatif 3 per A-nya adalah 1. Berarti A-nya 1, berarti 2 kali 1. Oke. Negatif 3 per 2 kali 1. Berarti sama dengan negatif 3 per 2 kali 1, 2. Ya, berarti sama dengan negatif 3 per 2. Atau sama dengan negatif 1 per 2. Ya, atau negatif 1,5. Nah, jadi sumbu simetrinya itu berada di negatif 1,5. Oke, langkah keempat, titik balik. Titik baliknya, oke. X-nya adalah negatif B per 2A, ya. Berarti negatif 3 per 2 kali 1. Negatif 3 per 2. Atau sama dengan negatif 1 per 2. Ya. Oke, selanjutnya itu titik X-nya. Berarti titik Y-nya adalah D per negatif 4A. Ya. D per negatif 4A. Nah, D-nya berarti sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC per negatif 4A. Nah, B-nya adalah 3. Berarti 3 per 2, 3 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 2 per negatif 4 dikali 1. Ya, kita lanjut ke sini. 3 kali 3, 9. Dikurang 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. Ya, 8. Per negatif 4 kali 1, berarti negatif 4. Ya. Nah, sekarang 9 kurang 8, 1 per negatif 4. Atau sama dengan negatif 1 per 4. Nah, gitu ya. Titik baliknya. Ya, oke. Jadi setelah kita mencari beberapa bagian-bagian untuk menggambar grafik fungsi, nah ini adalah hasil-hasilnya ya. Yang pertama, titik potong sumbu X itu berada di negatif 2,0 dan negatif 1,0.
Kemudian titik potong terhadap sumbu Y di titik 0,2. Kemudian sumbu simetrinya di negatif 1, 1/2. Ya. Kemudian titik baliknya ada di titik negatif 1, 1/2, negatif 1/4. Ya. Oke, sebelumnya berarti kita harus menentukan titik-titiknya ya, dan semua titik-titik ini. Ya, kita masukkan ke koordinat kartesius. Ya, gambar koordinatnya seperti ini ya. Oke, pertama-tama menentukan titik potong terhadap sumbu X di negatif 2,0 dan negatif 1,0. Berarti di sini ya. Nah, ini adalah titik potong terhadap sumbu X. Ini sumbu X. Berarti dia berada di sini nanti, grafiknya memotong sumbu X di negatif 2,0 dan negatif 1,0 ya. Kemudian yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y di titik 0,2. Nah, 0,2 di sini. Nah, berarti nanti 0,2 ini untuk grafiknya memotong sumbu Y atau mengenai sumbu Y-nya di 0,2. Nah, sekarang sumbu simetrinya adalah negatif 1, 1/2. Nah, negatif 1, 1/2 itu berarti di sini ya, 1,5 kan? Berarti pas di sini 1,5 di sini. Gitu ya, pas di tengah-tengah antara negatif 2 dan negatif 1, yaitu 1,5, pas di tengah-tengah. Kemudian titik baliknya adalah negatif 1, 1/2, negatif 1/4. Nah, negatif 1/4 itu berarti belum sampai ke 1. Ya, belum sampai ke 1, berarti cuman sampai di negatif 1, 1/4. Ya, anggap aja di sini ya. Seperti ini ya, dia di sini. Nah, ini adalah negatif 1/4. Sekarang kita mulai gambar ya. Artinya kita hubungkan titik-titiknya ke menjadi sebuah grafik ya. Oke. Ini titik baliknya di sini. Oke. Pelan-pelan ya. Kemudian ini boleh kalau mau dipanjangkan juga boleh ya. Yang penting titik-titik yang sudah kita cari tadi itu mengenai grafiknya. Oke. Nah, ingat ya, titik baliknya ini belum sampai ke 1 ya. Belum sampai ke 1. Ini kan negatif 1. Berarti titik baliknya masih di negatif 1/4. Anggap aja di sini ya. Nah, kemudian titik baliknya negatif, sumbu simetrinya di negatif 1, 1/2 di sini, di antara 1 dan 2 ya. Di antara 1/2 kan 1,5 ya, 1, 1/2 itu 1,5, berarti di antara 1 dan 2 di sini. Nah, jadi gambar grafiknya seperti ini ya. Jadi ini adalah gambar grafik Y atau fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2 ya. Oke, jadi itu adalah materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian mengerti, dan jangan lupa habis ini adalah latihan soal ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, latihan soalnya adalah seperti ini. Satu aja ya. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8 ya. Jadi satu aja soal latihan soalnya. Kalian sebelum menggambar harus mencari dulu langkah-langkah yang telah saya jelaskan yang tadi ya. Kemudian kalian gambar grafiknya ya. Kalian gambar di buku kalian
kemudian kalian foto dengan jelas, dan seperti biasa kirim ke sosial media saya. Oke, sosial media saya nanti saya taruh di deskripsi video ini. Ya, terima kasih.